Selamat malam Mania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Besok udah malam tahun baru aja. Udah siap bakar-bakar? Atau masih terbakar emosi? Udah mau tahun baru jangan baperan. Kalau nggak bisa kerja mundur aja. Tapi ini bukan soal penonton. Ini soal masa depan bangsa kita. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas tentang seorang lansia yang diusir paksa dari rumahnya, yang kemudian rumahnya diratakan dengan tanah. Miris ya dengarnya. Jadi begini ceritanya, Elina Wijayanti, seorang nenek berusia 80 tahun, mengalami kejadian memilukan. Ia diduga jadi korban pengusiran paksa dari rumahnya oleh puluhan orang. Video pengusiran paksa itu sempat terekam dan viral di media sosial. Bahkan rumahnya di Dukuh Kuwuhan nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, kini telah dibongkar dan rata dengan tanah. Kuasa hukum korban, Welem Mintarja, bilang bahwa peristiwa tersebut bermula saat Elina didatangi oleh puluhan orang ke rumahnya pada tanggal 6 Agustus lalu. Dan pihaknya telah melaporkan ke polisi pada 29 Oktober lalu. Mereka diduga suruhan orang yang mengklaim telah membeli rumah Elina. Welem bilang kemungkinan jumlahnya sekitar 30 orang. Mereka kemudian melakukan eksekusi dan mengusir Elina tanpa ada putusan pengadilan. Saat itu pihak keluarga Elina sempat bertanya baik-baik terkait bukti yang menyatakan bahwa mereka sudah membeli rumahnya. Tapi sekelompok orang itu nggak berani menunjukkan bukti, cuma iya-iya aja. Pede banget. Kayak penonton lah ya. Iya. Ini yang bikin curiga. Kalau yakin punya bukti pembelian harusnya datang sendirian. Nah kalau datang bawa gerombolan itu pembeli apa perampok? Benar bisa. Meski saat itu Elina sempat menolak keluar dari rumahnya. Hingga akhirnya ia ditarik dan diangkat paksa oleh 4 hingga 5 orang untuk keluar dari rumah saat itu juga. Bahkan Elina bilang hidung dan bibirnya berdarah. Serta wajahnya juga memar akibat perlakuan brutal sekelompok orang yang mengusirnya. Kita salut sama nenek Elina yang membuktikan kalau lansia 80 tahun lebih punya nyali daripada orang-orang yang gayanya si paling sangar. Iya. Kalau ramean, kalau sendirian bubar. Bayangin satu lansia dikeroyok 5 orang. Udah kayak nge-push Lord di Mobile Legends. Aksi pemaksaan itu membuat Elina nggak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Termasuk dokumen-dokumen penting lainnya. Seluruh isi rumah langsung diangkut. Welem bilang dokumen penting seperti sertifikat dan barang-barang pribadi Elina hilang. Peristiwa ini akan dilaporkan kemudian. Nah loh, biasanya orang beli rumah yang dibawa itu sertifikat sama kunci. Iya. Kalau sampai barang-barang juga ikut diangkut, itu beli rumah apalagi ngejarah. Bisa itu, bisa. Welem juga menggambarkan saat-saat pengusiran. Katanya saat itu di dalam rumah sedang ada seorang bayi berusia 1,5 tahun, lalu ada balita usia 5 tahun, seorang ibu dan seorang lansia lainnya. Selama pengosongan rumah, mereka nggak boleh masuk lagi hingga rumah itu dipalang. Beberapa hari kemudian ada orang mengangkut barang-barang menggunakan mobil pick up tanpa izin penghuni. Lalu datang alat berat dan merobohkan rumah Elina sampai rata dengan tanah. Bayangin bawa alat berat, rumah diratain. Udah kayak mau buka lahan sawit baru. Iya, bisa langsung. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan sidak ke rumah Elina yang diduga dibongkar paksa tersebut. Armuji atau akrab disapa Cak Ji bertanya tentang asal-usul sejumlah orang yang mengusir Elina dari rumahnya tersebut. Pihak keluarga menjawab bahwa mereka itu ormas. Mendengar penjelasan dari pihak keluarga Elina, Cak Ji langsung ngegas bilang
kalau orang seluruh Surabaya, bahkan seluruh Indonesia akan mengecam tindakan ini. Betul. Oknum atau ormas itu patut ditindak tegas. Iya, harus dong. Oke, gas. Iya. Emang kalau bicara soal ormas kadang bikin sebagian orang panas. Jangan kan sebagian orang, di dalam ormasnya aja bisa panas. Iya. Rebutan tambang. Bisa. Diketahui Elina nggak menikah dan telah tinggal di rumahnya sendirian sejak tahun 2011. Pihak keluarga menceritakan saat sejumlah orang tersebut mendatangi Elina. Mereka mengatakan bahwa rumah tersebut diklaim sudah dibeli dan nggak ada ahli waris. Padahal Elina punya saudara kandung yang menjadi ahli warisnya. Kemudian Cak Ji memanggil orang yang mengklaim telah membeli rumah Elina. Orang itu bernama Samuel Ardi Kristanto. Saat datang, Samuel klarifikasi bahwa rumah tersebut telah dibeli pada tahun 2014 dari seorang bernama Elisa yang merupakan kakak dari nenek Elina. Dia mengklaim bahwa surat-surat pembelian juga ada, letter C-nya ada, jual belinya ada, lengkap. Nah, ini omongan doang apa udah ditunjukin surat-suratnya? Benar tuh. Jangan kayak ijazah. Iya. Dilihat doang nggak boleh dipegang. Benar. Udah kayak barang pecah belah tuh. Iya. Tapi klaim itu justru dipertanyakan oleh kuasa hukum nenek Elina. Wellem bilang nggak pernah ada persetujuan dari seluruh ahli waris, bahkan akte jual beli justru terbit setelah rumah dirobohkan. Kemudian terkait pengusiran paksa, Samuel mengaku kalau dirinya nggak gerakin ormas buat mengusir Elina, tapi menyuruh temannya. Temen kok segerombolan, bos? Ya, namanya juga klaim-klaim, bisa bener, bisa bohong. Udah kayak atasan di kantor-kantor. Bilangnya udah ada progres 93%. Nggak taunya zong. Kosong. Klaim doang biar dikira kerja. Hingga pada Senin kemarin, semua klaim Samuel terjawab dengan sendirinya. Subdit 4 Redakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap Samuel dan menetapkannya sebagai tersangka. Samuel dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 14.20 menggunakan mobil berwarna hitam. Dia digelandang dengan tangan diborgol pakai kabel tis. Samuel juga terlihat tertunduk dan gak ngomong apa-apa. Kuyup. Kayak tikus kecemplung got. Diketahui peran Samuel dalam kasus ini adalah membawa sekelompok orang untuk melakukan kekerasan terhadap nenek Elina. Selain Samuel, Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko bilang kalau pihaknya sudah menetapkan tersangka lain, yakni Muhammad Yasin, yang berperan sebagai pihak yang mengusir nenek Elina dari rumahnya. Kombes Pol Widi juga bilang selain Samuel dan Yasin, kemungkinan ada tersangka lain. Jangan mungkin dong Pak, kan puluhan orang yang geruduk. Iya. Masa cuma 2 tersangkanya? Iya, Yang lain kan pengen dinotis juga. Iya, benar. Kalau bisa di-tag terus invite kolaborator. IG kali. Iya. Diketahui usai ditetapkan sebagai tersangka, Yasin sempat buron. Hingga pada Senin sekitar pukul 17.15 penyidik Ditreskrimum Polda Jatim berhasil meringkusnya. Terkait dengan keterlibatan organisasi masyarakat atau ormas dalam kasus ini, Kombes Pol Widi menegaskan bahwa sejauh ini hanya perbuatan individu. Individu tapi kok banyak. Ibarat oknum, tapi kalau dikumpulin satu divisi. Bisa. Kembali lagi ke nasib nenek Elina, kini dia tinggal bersama dengan keponakannya di daerah Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Elina berharap rumahnya yang sudah rata dengan tanah bisa dibangun ulang lagi dan meminta surat-surat berharga serta barang-barang yang diambil segera dikembalikan. Pada akhirnya kasus perobohan rumah nenek Elina Wijayanti di Surabaya membuka pertanyaan mendasar soal keabsahan jual beli tanah warisan, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Iya tuh, harusnya nggak bisa. Hukum perdata sudah mengatur bahwa jual beli atas tanah warisan harus ada persetujuan seluruh ahli waris.
Dan kalau satu pihak menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, transaksi tersebut bisa dinyatakan tidak sah dan bisa dibatalkan secara hukum. Ya, walaupun ada juga warisan yang nggak perlu persetujuan. Warisan apa tuh? Warisan nggak perlu persetujuan ahli waris. Warisan jabatan. Belajar dari kasus Nenek Elina, sengketa tanah warisan sebaiknya diselesaikan secara berjenjang. Musyawarah keluarga menjadi langkah awal untuk mencegah konflik semakin panjang. Jika musyawarah berakhir kebuntuan, langkah berikutnya bisa membuat laporan yang diajukan ke kantor pertanahan. Selain itu bisa juga ke pengadilan agama atau pengadilan negeri buat mengajukan gugatan. Dan kalau sampai ada dugaan tindak pidana, bisa membuat laporan pidana ke kepolisian. Kasus ini jadi pengingat bahwa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris tidak hanya bermasalah secara etika, tetapi juga beresiko batal demi hukum. Itu kalau tanah. Kalau kuasa yang diwariskan, jangankan etika, hukum aja diterabas. Bisa. Jika rumah bisa diratakan tanpa putusan pengadilan, kelompok rentan diseret tanpa perlindungan dan pendampingan, dan hukum selalu datang terlambat setelah luka serta ketakutan dibiarkan, maka yang ikut roboh bukan hanya bangunan, tapi rasa keadilan dalam penegakan, nilai kemanusiaan dalam perlakuan, serta ambruknya wibawa negara yang kalah oleh tingkah brutal para gerombolan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Hari ini hari Selasa ada sebat. Selasa baca komentar. Dan juga akan hadir bintang tamu di Midnight Live. Makanya pantengin terus Midnight Live. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.